Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar karakter dan pencari ilmu, semoga Anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sharing mengenai pola pikir. Bahasa lainnya adalah mindset. Bahasa lainnya paradigma, yaitu cara pandang manusia untuk melihat dunia. Nah, karena ini penting sekali. Karena dengan pola pikir maka akan lahir lisan, kata-kata, gampangnya pendapat lah gitu ya, opini gitu. Dari opini akan muncul lahir perbuatan. Nah, perbuatan ini yang akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi karakter. Nah, tersebutlah sebuah nama. Ini saya kembali terinspirasi lagi nih oleh Bapak Dr. Tirta. Kenal ya? Ya, Dr. Tirta ini nama lengkapnya itu Tirta Mandira Hudi ya. Ini saya tonton di IE LTS Preso di Facebook ini. Saya nggak tahu ini unggahnya kapan, tapi saya tonton di 11 Oktober 2025. Judulnya begini, tujuan kuliah S2 untuk memperbaiki pola pikir ya. Saya ulang ya. Tujuan kuliah S2 untuk memperbaiki pola pikir. Tenang dulu. Nah, saudaraku, Dr. Tirta ini lulus Fakultas Kedokteran UGM 2015. Langsung dia bekerja sebagai dokter ya. Kemudian dia juga rintis bisnis 2 ya. Dan yang ketiga dia menjadi konten kreator. Nah, ketiganya ini dia lakukan selama 7 tahun. 7 tahun. Tahun 2022 dia memutuskan untuk kuliah S2 di ITB MBA, Magister of Business Administration. Jadi dari dokter ya kan, yang mana dia kerjanya dokter juga, pengusaha juga, konten kreator juga. Dia putuskan untuk S2-nya bisnis administrasi. Alasannya apa? Dia bilang, masih dokter Tirta ini, untuk memperbaiki pola pikir saya. Dia bilang gitu. Ada apa dengan pola pikirnya? Yang kedua, untuk meruntuhkan ego saya. Gitu. Jadi 2 ya. Ambil S2 untuk memperbaiki pola pikir. Yang kedua, untuk meruntuhkan ego. Nah, ngomong-ngomong pola pikir, itu ya paradigma ya tadi ya, cara pandang terhadap dunia. Itu nanti kita akan lihat pola pikir dari SD, SMP, SMA, sampai sarjana S2 juga. Nah, ini saya ambilkan beberapa contoh. Mr. B atau Mas B itu lulusan S1. Dia daftar di pabrik paralon di Tangerang. Setelah diterima, dibilang oleh HRD begini, Mas, produksi yang mana Anda lamar itu sudah penuh Mas. Ini adanya admin. Gimana Mas? Diambil nggak? Nah, Mr. B ini menjawab, saya ambil Bu.
Kenapa Anda cepat memutuskan itu? Kan semua bagian ada manualnya, Bu. Inilah yang disebut dengan pola pikir. Jadi seorang S1 sarjana Mr. P ini, dia langsung berpikir cepat. Logikanya jalan. Semua bagian ada manualnya. Ibu ajarin saya aja 1 minggu, selesai Bu. Saya bisa kerja dengan baik. Itu Mr. P satu ya. Yang kedua nih. Ada rekrutmen di sebuah bank. Lowongannya teller. 6 orang diterima. Tapi dibilang juga, Mbak, Mas, ternyata teller udah penuh. Adanya marketing. Mereka tanya semua, marketing berarti keluar kantor ya Bu? Panas-panas, hujan-hujan, iya. Cari nasabah, iya. Ya, kami berpikir dulu Bu. Ya, ditunggu beberapa saat. Kemudian dari 6 yang menerima tawaran sebagai marketing, 2. Menurut Anda gimana? Mana yang pola pikirnya sehat dan mana yang tidak? Gitu ya. Dan contoh lagi, fakta. Kepala perbankan rata-rata itu dari sarjana teknik, entah itu teknik arsitek, entah itu teknik sipil atau pertanian. Sedangkan yang ekonomi ya, dan mohon maaf ya, Stikubang, sekolah tinggi ilmu perbankan, itu tidak ada yang menduduki puncak karir sebagai pimpinan kantor bank. Ini pola pikir lagi. Kalau secara ilmu itu ekonomi dan Stikubang itu teknisnya, ilmunya oke. Input teller, transfer luar negeri, transfer dalam negeri, pembukuan itu oke. Ilmunya oke. Jadi tapi judgementnya nggak ada, logikanya nggak bisa. Pak, gimana nih Pak? Bayar nggak Pak? Bingung. Aturannya nggak boleh dek. Tapi kalau yang sarjana teknik dengan logika hitungan yang kuat, kepastian yang kuat, dia berani bayar aja Mbak. Resikonya paling tidak sebesar gajiku gitu. Pak, ini gimana nih Pak? Saldonya kurang. Jangan dibayar. Berani. Keberanian dengan pola pikir yang sudah logis. Ya, jadi pola pikir itu menentukan arah. Sementara ilmu teknisnya itu mempercepat prosesnya. Yang keempat, Mataram Sakti Motor Yamaha Jawa Tengah Semarang. Pimpinannya namanya Pak Bambang. Anaknya diterima kuliah di kedokteran Undip. Kemudian dipanggil, nak sini nak. Iya Pak. Orang Chinese kan kalau manggil anak sayangan kan pakai A depannya. Kalau Mei misalnya, Amei, ini Amei gitu. Kamu kan keterima di kedokteran. Iya Pak. Nanti aku mau yang pinter ya Pak. Enggak usah. Gini, kamu nggak usah pinter-pinter. Yang penting lulus. Ya, tapi ada tugas buat kamu. Apa Pak? Kamu kuliah santai aja. Yang penting lulus. Nanti kamu cari teman-teman kamu yang pinter-pinter. Papa udah sediakan modal. Nanti kamu lulus, Papa bikinin rumah sakit. Oke? Iya Pak. Nanti kamu kuliah lagi S2 nggak apa-apa, MBA, biar kamu tahu bisnisnya. Bisnis rumah sakit lagi bagus nih. Nah, ini juga pola pikir. Sekolah kedokteran berpikirnya bisnis. Yang kelima, Mr. Azet. Mr. Azet nih. Itu bapaknya STM. Bapaknya STM bangunan.
dan profesinya adalah sebagai kontraktor. Punya mimpi anaknya masuk arsitek di UGM. Ternyata anaknya masuk ekonomi manajemen. Setelah laporan, Pak, aku tidak diterima arsitek, Pak. Nangis anaknya. Terimanya apa? Ekonomi, Pak, manajemen. Oh ya, nggak apa-apa, ambil aja. Itu kan sama-sama mengelola perusahaan. Maksud Bapak, kamu nanti mau jadi wirausaha. Ini juga pola pikir, ya nggak? Saudaraku, lanjut Pak Tirta lagi. Pak Tirta bilang begini, kalau kalian sudah dapat uang, kalian sudah dapat pengalaman bekerja ya di perusahaan ya, dan mentok. Maksudnya mentok gimana? Jadi udah rutin 5 tahun, 10 tahun, itu pangkatmu mentok segitu aja. Katakanlah grade 10 gitu ya, dengan gaji 5 juta. Nggak bisa berkembang. Karena keahlianmu hanya di teknis saja. Manajerialnya nggak ada. Kamu harus kuliah S2 untuk merefresh view kamu. Jadi pola pikirmu helikopter view gitu loh. Jadi kamu lihat kerjaanmu kayak apa, resikonya apa. Kalau mau naik jadi direktur harusnya seperti apa. Kamu harus kuliah S2. Nah, kalau kamu pesannya akademisi, itu S1 lanjut langsung S2. Kemudian jadi dosen. Karena sekarang juga wajib S2 kalau jadi dosen. Tapi kalau kamu praktisi seperti tadi, itu ya seperti Pak Dokter tadi, Dokter Tirta, setelah 7 tahun bekerja, kerja dan bisnis, lanjut S2, ya kan? S2 itu nggak ada batas umur. Nanti setelah S2, kamu kan udah praktek nih 7 tahun di bisnismu, di perusahaanmu. Nanti kamu kuliahnya bisa melihat, oh ternyata pekerjaan saya kurangnya ini, salahnya ini, sistemnya ini. Demikian juga, ya kan, pekerjaanmu bisa diperbaiki dari pandangan-pandangan di kuliah S2. Demikian. Nah, praktisi yang langsung S2 itu bukannya tidak boleh. Jadi kuliah langsung S2, S1, S2 baru jadi praktisi. Langsung masuk praktisi. Seperti misalnya Anda anaknya orang konglomerat. Kemudian Anda kuliah sampai S2. Langsung masuk jadi direktur perusahaan. Itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu dari bawah pengalamannya. Konsepnya oke, tapi pengalaman Anda tidak punya. Bisa, tapi hati-hati, harus ekstra hati-hati. Loh dok, ada yang nanya nih, saya kan nggak perlu dirubah pola pikirnya dok. Saya nggak perlu diperbaiki pola pikirnya udah oke kok. Dokter Tirta bilang tidak ada yang nyuruh kamu merubah pola pikirmu. Ya, tidak ada yang mengharuskanmu kuliah S2. Tapi kamu introspeksi diri aja. Ya kan? Misalnya begini nih. Ada Mr. S lagi. Mr. S itu D3 asisten AO. Jadi AO itu account officer, marketing di bank yang mencari kredit. Nah, orangnya cerdas, berani, communication skill-nya bagus, jadi gampang bergaul dengan orang. Oke semua. Nah, 2 tahun jadi asisten AO,
dia naik jadi AO, account officer. 5 tahun jadi account officer, dia naik jadi kepala cabang. Cemerlang dong karirnya. 5 tahun kepala cabang, dia jadi kepala wilayah. Oke dong. Nah, ketika mau naik lagi menjadi direktur, dia terganjal aturan perusahaan. Harus S1. Satu. Kedua, harus training di Singapura, yaitu training manajemen risiko. Kalau cari nasabah dia oke, tapi kalau memanage risiko itu harus di training di Singapura. Ya udah, mau nggak mau dia harus kuliah S1 untuk merubah pola pikirnya, dan itu syarat perusahaan. Itu Mr. S. Nah, jadi kembali ke saya harus merubah apa tidak? Sebetulnya tidak harus S2 kalau pola pikir Anda sudah selevel S2. Namun secara formal ya S2, karena SD itu pola pikirnya konkret, gamblang, cetok welo. Misalnya begini, kenapa bumi berputar? Kepala saya tidak pusing ya Pak? Itu SD. Kedua, contoh, jika orang langgar antrian, pasti dia laporkan, Pak itu nggak mau antri Pak, itu SD. Terus kalau Anda bilang, kalau marah kepalanya harus tetap dingin, itu yang ditangkap adalah dingin es. Berarti dikasih es batu Pak, itu SD ya kan. Nah SMP gimana? SMP itu udah agak abstrak, jadi tahu kalau dingin itu maksudnya bukan es batu, tapi sabar gitu kan. Tapi kritis nih SMP nih, ya kenapa aku nggak boleh main game? Ya padahal papa kalau pulang kantor main HP. Nah ini SMP nih. Nah SMA itu kritis terhadap otoritas. Misalnya gini, kenapa guru dan orang tua selalu mengatur hidupku? Wah ini nggak masuk akal nih, gitu. Itu SMA atau SMK. Nah S1 itu kurang lebih pola pikirnya adalah mengecek sumber berita. Ini mulai teliti dia. Sumber berita itu dicek valid nggak nih gitu. Ini S1. Sistematis juga teratur dia, dan mulai analitis gitu, menganalisa. Kalau S2 analitis juga tapi lebih mendalam ya kan, dan semua keputusannya berdasarkan data dan berpikir jangka panjang. Itu S2. Dan dia berbagai konseptual. Nah ini kurang lebihnya nih S1 nih. S1 itu taktis ya, taktis. Jadi S1 itu konsumen pengetahuan, pengguna saja, pengguna pengetahuan, ya kan, pahami teori, pahami konsep, pahami ilmunya, itu S1. Pertanyaan, apa ini dan bagaimana caranya, itu S1. Kemudian dengan teori ini dia bagaimana mengeksekusinya di lapangan. Misalnya teori mengenai panen sawit gitu, dia pelajari ilmunya lalu dia menjadi pengawas panen sawit di Kalimantan misalnya gitu. Nah dia mengeksekusi di lapangan, S1 tuh. Dia menerapkan metode yang sudah ada di buku tadi. Dia memakai dasar ilmu, S1. Nah, S2 analitisnya kritis dan strategis. Terima ilmu dan aktif mengkritisi ilmunya. Dia mengevaluasi, dan selain analitis itu ada sintesis.
Jadi kalau analisis itu memecah-mecah sebuah bagian, sebuah tubuh ya. Ini kepala, ini tangan, ini kaki. Itu dianalisis tangannya, dianalisis kakinya, dianalisis kepalanya. Dipotong-potong gitu ya. Masing-masing mendetail. Tapi kalau sintesis itu menggabungkan kembali tubuh dari Donald Duck ini gitu. Jadi analisis itu menguraikan, kemudian sintesis itu menggabungkan kembali. Jadi itu kelebihannya S2. Kalau S1 itu hanya menganalisis saja. Oh, tangannya ini isinya apa aja. Oh, buntutnya ini isinya apa aja. Oh, perutnya ini isinya apa aja. Itu S1. Kalau S2 itu adalah setelah diuraikan, disintesis, digabungkan kembali. Nah, S2 juga itu strategis jangka panjang, lebih ke jangka panjang. Kalau S1 kan jangka pendek gitu. Dan melihat gambar besarnya. Oh, ini gambar Donald Duck. Nah, kalau S1 kadang-kadang hanya bagian-bagian aja. Dan rumuskan strateginya. Risetnya lebih mendalam. Nah, semoga bermanfaat. Tidak harus lagi ya, tidak harus kuliah formal S2. Tetapi kalau Anda punya usaha sendiri, tidak pakai kuliah S2, nggak masalah. Yang penting pola pikirnya S2. Cuma kalau Anda masuk instansi, Anda masuk perusahaan, itu ada syaratnya. Saat ini, perusahaan swasta, instansi, masuk baru minimal S1. Ya, manajer cabang minimal S1. Instansi, jabatan tertentu malah harus S2. Jabatan menteri harus S3 coba. Kenapa? Karena intinya adalah kebutuhan dari lapangan sendiri, perusahaan. Kalau employee, pegawai, itu manage diri sendiri sama manage pekerjaan sendiri, itu pegawai individual. Itu D3 mungkin oke, S1 mungkin oke. Tapi ketika menjadi supervisor, itu kan manage orang lain, memanage orang lain, memanage other. Itu mungkin harus S1, D3 nggak boleh. Tapi yang manage the manager ya kan, jadi anak buahnya itu manajer ya kan, kepala divisi ya, itu kepala wilayah, itu bawahannya adalah kepala cabang, itu memanage manajer yang lainnya. Itu mungkin S1, mungkin S2 ya kan. Entrepreneur juga sama. Untuk level yang lebih tinggi diperlukan pola pikir yang lebih luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.